Saya pernah menguji salah seorang mahasiswa, menguji skripsi dari mahasiswa tersebut. Mahasiswa itu menggunakan molecular dogging untuk menyelesaikan penelitiannya. Sebenarnya kerjanya sangat rapi. Dia mengerjakan setiap proyeknya itu di dalam sebuah folder. Cuman masalahnya ada satu yang aneh, yang lucu menurut saya, yaitu setiap kali melakukan dogging di dalam folder yang baru tersebut, program Autodock yang dia gunakan itu selalu di-copy di folder tersebut, baru kemudian dijalankan. Nah, apakah itu salah? Ya, tidak salah. Tapi lucu saja. Jadi setiap kali dia melakukan proyek baru, membuat folder, si program itu juga di-copy. Dan hal yang sama juga saya alami pada saat saya melakukan mengikuti training itu menggunakan Autodock. Kebetulan ternyata instrukturnya juga melakukan hal yang sama. Nah, saya sebagai praktisi IT merasa lucu aja gitu. Kenapa program itu selalu di-copy di tempatnya, di tempat dia bekerja, di work directory atau di folder tersebut? Harusnya tidak seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Ya, mestinya diubah settingnya supaya si program Autodock itu bisa dipanggil dari manapun. Itu yang harus dilakukan. Nah, pelajaran kali ini, dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana menginstal program Autodock dan Autodock Tool tentu saja. Kemudian membuat setting atau mengubah setting dari Windows 10, kebetulan yang saya pakai Windows 10, agar program Autodock yang akan dipakai, yang akan kita pakai, itu nanti bisa dipanggil di mana saja, dari mana saja, tidak perlu mengcopy program tersebut ke folder yang kita gunakan. Begitu. Paket program untuk menjalankan prosedur molecular dogging menggunakan Autodock itu terdiri dari satu, yaitu Autodock. Autodock adalah core dari program Autodock itu sendiri. Dan nanti pada saat proses dogging, maka yang dijalankan sebenarnya adalah program Autodock ini. Oleh sebab itu nanti yang akan kita pelajari instalasi dan setting Windows untuk menjalankan Autodock adalah untuk Autodock ini. Yang kedua yaitu Autodock Tools yang digunakan untuk melakukan proses persiapan kemudian analisis dari hasil Autodock. Jadi kedua paket ini yang akan kita download, tapi untuk video ini kita akan download, install, dan setting untuk Autodock saja. Kita akan download program Autodock. Kita masuk ke situsnya yaitu autodock.scripps.edu. Kemudian setelah masuk kita klik di bagian kiri ada download. Kalau mau langsung download ya kita masuk to proceed to download page ini. Kemudian kita pilih platformnya. Kita akan menggunakan Windows, jadi kita download program Autodock untuk Windows. Oke, sudah siap untuk di-download. Kita simpan di tempat tertentu, jangan sampai lupa. Biasanya kan gitu. Habis download, kemudian mau dipanggil, lupa tempatnya. Nah, ini saya taruh di folder download yang ada di komputer saya. Tepatnya saya sebagai user dari komputer ini. Saya save beberapa saat, oke, sudah selesai karena memang kecil ya programnya. Nah, sekarang kita akan teruskan dengan instalasinya. Ini saya kecilkan dulu. Tadi hasil download saya simpan di folder download, kemudian namanya adalah Autodock Suite. Nah, ini oke, saya jalankan. Apakah Anda akan tahu? Yes. Nah, hal yang paling penting di sini adalah di mana program itu akan diinstal. Nah, terserah mau diinstal di mana saja. Yang penting kita tahu bahwa program ini secara default akan diinstal di C, Program Files, Scripps, Research Institute, kemudian Autodock 426. Saya klik install. Ya, sudah selesai, completed, close. Nah, berarti program Autodock sudah selesai. Sekarang mari kita coba panggil. Saya akan panggil menggunakan program Windows 10 PowerShell. Autodock 4. Dia mengatakan tidak tahu bahwa yang namanya program Autodock 4 itu tidak ada. Nah, inilah yang akan kita tangani nanti
supaya program Autodoc 4 itu kita panggil dari mana saja dengan cukup menyebutkan nama filenya, tidak termasuk dengan foldernya panjang itu, bukan ya, jadi yang pendek saja, yaitu cukup dengan Autodoc 4. Maka kita nanti akan melakukan setting environment atau lingkungan dari Windows 10 supaya Autodoc 4 bisa dipanggil dengan perintah yang pendek. Sekarang kita akan melakukan perubahan lingkungan di sistemnya Windows 10. Kita akan melakukan perubahan supaya Autodoc 4 yang tadi kita install itu bisa dipanggil cukup dengan perintah yang pendek, yaitu nama filenya saja, tidak panjang lengkap dengan folder-foldernya. Oke, kita masuk ke sebelah kiri bawah, kemudian kita ketikkan System Environment. Oke, ada Edit the System Environment Variables. Kita klik dan akan muncul kotak seperti ini ya. Kita klik yang ini, Environment Variable. Nah, sekarang bergantung, kalau Anda sebagai pemilik komputer ini dan login sebagai sebagai administrator, maka Anda boleh mengisi di bawahnya. Tetapi kalau Anda hanya sebagai user, Anda hanya boleh melakukan perubahan itu di atas. Nah, oke lah, anggap aja bahwa ini program laptop ini milik kita, ya, kita sendiri, dan kita login otomatis sebagai administrator. Kemudian kita akan masuk di sini di variabel yang namanya path. Kemudian kita edit. Nah, kalau Windows 10 maka isinya itu ke bawah, menyamping itu. Bawah kok menyamping ke bawah ini ya. Nah, isinya banyak sekali dan ke bawah. Sekarang kita akan menambahkan folder dari Autodoc tempat kita install Autodoc itu sendiri. Kita daftarkan di sini supaya nanti foldernya itu terdaftar dan otomatis Autodoc 4 yang kita panggil itu akan dicari di folder yang kita daftar ini. Berarti kita ketik new. Nah, ini siap. Tetapi apa isinya? Ya tadi pada saat install. Oke lah, taruhlah kita tahu tapi kita nggak hafal. Oke, kita buka Windows Explorer. Tadi kita installnya di C, kemudian program files, script lah ini Autodoc 426. Nah, lalu folder aslinya itu apa? Ya, kita lari ke atasnya sedikit ini, kemudian kita klik pura-pura di sini. Nah, jadi ketahuan bahwa aslinya tempat dari Autodoc 4 ini adalah C, program files dalam kurung X86, The Scripps Research Institute, kemudian Autodoc, dan sebagainya. Ini kita copy, saya copy, Ctrl C. Saya sudah Ctrl C, nggak kelihatan ya, Ctrl C. Kemudian saya tempel di sini. Oh, nggak ada, tadi sudah hilang. Kita new, kemudian kita tempel, Ctrl V. Nah, dan kita OK. Dengan demikian, yang namanya variabel tadi sudah terdaftar di isinya sudah mengandung variabel path ini, isinya sudah mengandung folder tempat kita menginstal Autodoc 4 tadi. Kita tekan OK. Kita tekan OK. Nah, sekarang kita coba panggil pakai Windows PowerShell. Autodoc 4. Nah, ini dia meminta bahwa program Autodoc 4 itu mestinya dilengkapi dengan bla 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 bla, yang tidak sendirian. Tapi info ini menyatakan bahwa program Autodoc 4 yang kita panggil itu jalan. Bahwa manggilnya itu harus dilengkapi dengan macam-macam ini memang harus, gitu ya. Tapi intinya bahwa pada percobaan kali ini, setelah kita melakukan perubahan dari environment Windows 10, maka Autodoc 4 itu cukup kita panggil dengan Autodoc 4 dari mana saja. Ini bahkan saya ambil dari sini. Ya, oke, kalau kita coba, saya akan mundur satu folder di user, maka kita panggil Autodoc 4. Nah, tetap dia bisa jalan. Beda dengan tadi pada saat sebelum kita lakukan perubahan environment, pada saat dipanggil Autodoc 4, maka dikatakan bahwa program Autodoc 4 itu nggak ada, kami tidak kenal. Pura-puranya komputernya ngomong gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini pelajaran video kali ini sudah cukup, sampai di sini saja.